Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalur Cinta Rofa. Gus, Kanjeng Nabi itu kan sering memimpin peperangan. Tetapi diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi tidak pernah membunuh. Jadi beliau selalu dikelilingi oleh para sahabat yang menjaga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hanya memimpin, tetapi beliau belum pernah diceritakan bahwa Kanjeng Nabi membunuh. Nah, itu pertama ya. Nah, kemudian tapi di dalam perintah, artinya perintah Kanjeng Nabi bahwa umat muslim boleh membunuh di dalam peperangan ya. Kemudian yang kedua, ketika mempertahankan harta benda, mempertahankan kehormatan keluarga. Nah, ketika kita membunuh untuk mempertahankan diri, itu kita lepas dari beban. Jadi, nah kemudian kalau ada pembunuhan tanpa salah, artinya tanpa penyebab yang berat lah. Perselisihan misalnya dua orang muslim, kemudian yang satu membunuh. Nah, ini katanya ya, tolong dikoreksi. Itu dosa orang yang dibunuh itu ditanggung oleh yang membunuh. Apa betul itu? Jadi gini Mas Joni, soal Nabi dulu ya, Nabi perang itu. Nabi itu perang itu adalah keterpaksaan. Di dalam perang itu ada kalanya ada terjadi orang yang meninggal. Itu juga keterpaksaan kan gitu. Jadi makanya Nabi itu sejauh mungkin, sebisa mungkin menghindarkan terjadinya peperangan. Ketika Nabi itu diperintah Allah untuk berperang, itu benar-benar menjaga dari pemusnahan. Kalau tidak mengangkat senjata, maka akan dimusnahkan Nabi dan komunitasnya, kan gitu. Dan komunitasnya itu komunitas Madinah itu bukan hanya Islam. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sobiin, ada aliran kepercayaan macam-macam. Jadi ada keterpaksaan, bukan kayak sekarang petenang-petenang asal mau perang aja, kan gitu. Kalau tidak terpaksa bener, itu tidak akan terjadi peperangan. Gitu. Jadi peperangan itu keterpaksaan. Jalan terakhir karena terpaksa. Seperti amputasi ketika misalnya tubuh kita itu harus dipotong gitu. Jadi perang itu seperti itu. Ini harus dibunuh orang ini, kalau enggak nanti dia akan memusnahkan semua kan gitu. Makanya Nabi nggak pernah secara langsung membunuh orang kan. Ya makanya itu tadi berkaitan dengan pertanyaan Mas Joni. Kalau membunuh itu boleh untuk menjaga kehormatan, menjaga harta. Itu kan kalau istilah zaman modern itu apa itu? Membela diri atau apa ya? Membela diri gitu ya. Membela diri. Dan itu pun bukan berarti asal kita terus membunuh, enggak. Sebisa mungkin tetap kita itu harus menghindarkan pembunuh. Kan gitu. Tetapi kalau membunuh asal-asalan itu kan di Quran, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala nasa jami'a, kan gitu. Siapa yang membunuh satu orang manusia saja tanpa satu alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka seolah-olah seperti dia itu membunuh semua manusia. Karena manusia itu ini seperti semesta alam. Makanya orang Jawa bilang ada mikrokosmos diri kita, ada makrokosmos alam semesta. Di dalam setiap diri ini adalah semesta itu sendiri. Sama dengan semesta, di semesta ada planet, ada galaksi, ada bulan, ada matahari, di sini juga ada. Nanti kalau kita mau mati, kata Imam Al-Ghazali, itu disebut kiamat kecil, kiamat sugro. Itu ya bulan di dalam diri kita bertabrakan dengan matahari, dengan bumi gitu. Loh, tapi kenapa kok ada yang menghalalkan darah sesama muslim itu? Ya halal darahnya katanya. Oh ya. Itu dasarnya apa? Ada dasarnya nggak? Ya muslim menurut siapa kan gitu. Muslim itu kan sekarang kan terjadi nih. Kalau tidak memilih tidak memilih, maaf ya. Kalau itu politik. Artinya kalau tidak sealiran dengan dia, maka halal darahnya. Ya ISIS itu pada itu contoh. Dan seterusnya. Kemudian pernah juga ada orang yang ketangkap terus dieksekusi sendiri kan gitu, waktu di Poso di mana-mana kan gitu. Jadi ya kita kan tidak langsung melihat itu ya di Medan itu ya. Di Medan kekacauan itu ya. Tapi persoalannya kalau saya itu begini ya. Tidak semudah itu untuk membunuh itu. Tidak semudah itu karena manusia itu begitu dihargai oleh
Islam gitu. Puncak penciptaan semesta ini adalah manusia itu sendiri. Makanya fakaan nama kotalan nasa jamina seperti membunuh satu semesta kan gitu. Jadi nggak boleh asal-asal nyawa itu paling dihargai oleh agama apapun gitu. Jadi kalau ketika ada orang-orang seperti itu ya mungkin dia itu pemahaman agamanya yang belum gitu. Bukankah Nabi itu bilang bahwa yang namanya orang Islam itu adalah orang yang dirinya itu selamat dari melakukan kejahatan dan orang sekitarnya juga selamat dari kejahatannya. Karena dia memang tidak mau jahat. Selamat dan menyelamatkan. Nah kalau bunuh itu agama pembunuhan, bukan Muslim kan gitu. Kadang-kadang begini ya Mas Doni kan semua komunitas itu hancur karena perilaku anggota komunitas itu sendiri yang menyimpang kan gitu. Sama dengan hadis Nabi, Islam itu tidak bisa hancur kecuali dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Orang Islam itu bentuknya mungkin Islam kalau di sejarah penjajahan kita mungkin ada tokoh namanya yang terkenal Isnu Gurgurnya gitu, yang berpakaian ulama. Kemudian dia mengadu domba dan seterusnya itu mencari data umat Islam supaya bisa dijajah. Seperti nah sekarang itu kan banyak sekali. Jadi di Indonesia misalnya ada kekerasan, ada macam-macam itu nggak mungkin itu sekonyong-konyong, itu by design. Itu kepentingan politik internasional kan gitu. Ini pertempuran antar negara sebenarnya. Nah, orang-orang itu kadang-kadang sadar digunakan karena dapat bayaran kan. Ada juga karena bodoh. Saya nggak pernah percaya bahwa anak lulusan MAN itu bisa jadi teroris, nggak pernah percaya. Kecuali dia dididik untuk menjadi teroris gitu. Siapa kita nggak bisa menuduh siapapun karena kita nggak punya bukti ya. Tapi by design, apalagi di Indonesia, perilaku orang Indonesia nggak punya bakat untuk jahat itu. Sepanjang sejarah Indonesia nggak punya bakat untuk melakukan kejahatan. Kalau misalnya di wilayah lain gitu, yang alamnya lebih keras gitu ya, mungkin pembunuhan itu sebagai sebuah kebiasaan, misalnya perang antar suku dan seterusnya, itu masih inilah. Kalau di Indonesia itu negaranya enaknya kayak begini, kita itu surganya dunia, surga di bumi itu ya Indonesia ini, masa nggak mungkin ada tradisi-tradisi kekerasan. Nah hari ini muncul seperti itu ya sebenarnya by design. Ada kepentingan-kepentingan politik, nggak semata-mata agama lah menurutku kan. Tapi kan kemudian pengaruhnya Gus, ini pengaruhnya tidak hanya sebatas persoalan agama. Artinya dengan mudah orang itu bisa membunuh, melenyapkan nyawa yang lain. Kemarin tuh di dekat ini ya, di kampung di wilayah Pleret lah, nggak saya sebut dusunnya, dusun asal kelahiran saya. Itu ada anak cuma mencuri uang 50.000 rupiah di rumah temannya, itu dihajar, dipukuli sampai mati. Ini ya Allah kok sampai 50.000 loh, sampai nyawa melayang gitu loh. Ya faktornya kan banyak sekali ya. Jadi pada intinya itu ketika orang modern itu dituntut untuk terus menerus alhaqum takasur bermegah-megah dalam mengumpulkan harta, karena itu seolah-olah itulah satu-satunya ukuran. Hingga segi-segi kehidupan yang lain itu terabaikan. Akibatnya akan muncul efek-efek seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang itu ya, kasus yang anak kecil dibunuh rame-rame, itu kita akan bicara panjang mengenai apa itu, mengapa bisa akhir cerita dengan semudah itu loh. Iya. Nah, kan ada fenomena kekerasan agama. Kemudian teriakan-teriakan halal darahnya dan segala macam. Di Solo kemarin ada itu. Nah, ditambah lagi kejadian beberapa kali itu bom bunuh diri. Itu dan beberapa ustadz itu mengatakan ada pro kontra ya. Artinya ada ustadz yang ulama yang mengatakan bahwa bunuh diri di dalam teror itu hukumnya tetap bunuh diri, artinya sia-sia, konyol. Tetapi juga ada diantaranya yang mendukung bahwa mereka akan disambut para bidadari, kemudian hidup mulia, mati syahid dan segala macam. Cara menilai itu mudah Mas Doni. Apakah Islam itu dengan perilaku seperti itu diuntungkan atau dirugikan? Kalau dirugikan, berarti itu nggak sesuai dengan Islam dong. Image Islam di dunia internasional dengan kejadian-kejadian seperti itu diuntungkan atau dirugikan? Nah, kalau dirugikan atau disambut bidadari yang mana? Bidadari ompongan gitu. Yang berikutnya itu sekarang begini. Siapa yang diuntungkan itu juga bisa menjadikan kita bisa kira-kira siapa suspeknya itu. Kira-kira siapa yang mendesain. Kan gitu. Ini ada kucing-kucing itu saling membunuh. Mereka saling membunuh.
itu cinta itu. Nah, itu urusan cinta karena musim dingin. Gitu. Ini mungkin yang punya rumah. Enggak apa-apa, teruskan. Ya. Jadi apakah cara menilainya itu gampang? Itu menguntungkan Islam atau tidak? Kalau tidak menguntungkan berarti enggak. Ya. Kemudian kira-kira siapa yang mendesain ini? Itu siapa yang dapat keuntungan? Kan gampang itu, Cisoro atau siapa itu? Kalau kita mau cari siapa yang bunuh, siapa yang dapat keuntungan dari pembunuhan ini? Maka dia yang mungkin tersangka. Kan kira-kira kayak begitu maksudnya. Jadi kalau klaim tentang hadis, tentang ayat, ya mungkin hadisnya benar, mungkin ayatnya benar, tapi tafsirnya mungkin yang sesat. Kan gitu. Hadisnya sahih, ayatnya sahih, otaknya yang menjelaskan itu yang nggak sahih. Kan gitu. Ya kira-kira kayak begitulah. Nah gini Gus, kan ada tafsir lah dari seorang ulama tentang kenapa Nabi tidak dikenal, tidak pernah diketahui bahwa Nabi itu membunuh. Itu ada seorang ulama menjelaskan bahwa Allah itu sudah memperlihatkan di setiap punggung seseorang. Misalnya orang itu katakanlah masih belum Islam. Di dalam Islam kan juga tidak boleh dibunuh. Harus dilindungi kan? Nah, kata ulama ini bahwa Allah memperlihatkan di setiap punggung setiap orang itu akan ada lahir generasi yang siapa tahu mereka akan menjadi seorang ulama. Betul. Ada hadis yang populer ya dikutip di salah satunya di Riyadhus Shalihin. Kalau di Riyadhus Shalihin dikutip biasanya di kitab-kitab sahih pasti dikutip. Nabi itu bilang ada seorang dibunuh. Si A dibunuh si B. Si A karena dibunuh dia masuk surga. Si B ini akhirnya juga masuk surga. Kan itu. Karena dibunuh yang lain kan. Itu kan ada yang menafsirkan itu kejadian Hamzah dengan siapa? Siapa yang membunuh Hamzah itu? Wahsi. Hamzah itu dibunuh oleh Wahsi, masuk surga. Wahsi itu akhirnya bertobat, kemudian dia berperang melawan orang kafir. Dia dibunuh juga, masuk surga juga. Dan di surga dia, kamu harus terima kasih sama aku. Kamu masuk surga karena aku bunuh. Iya kan gitu, humornya kayak begitu. Jadi ya memang benar di tiap punggung itu ada nama-nama yang memberitakan tentang kelahiran generasi berikutnya kan gitu. Dan Nabi tidak pada posisi untuk membunuh karena beliau itu ya kalau membunuh makhluk kan beliau itu sendiri adalah asalnya makhluk kan gitu lah. Membunuh dirinya sendiri kan gitu lah. Nggak mungkin kan gitu. Jadi memang sahih itu bahwa Nabi nggak pernah membunuh apapun siapapun, nggak pernah. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi tentang orang yang dibunuh itu nanti dosanya akan ditanggung orang yang membunuh itu bagaimana? Betul nggak? Ya kalau yang dibunuh itu artinya tidak ada persoalan serius loh. Maksudnya pembunuhan itu dengan zalim gitu. Dengan zalim lah. Ya jelas itu. Jadi orang itu kalau terbunuh itu syahid. Yang terbunuh syahid. Iya. Nah kemudian yang membunuh? Yang membunuh yang menanggung dosanya. Menanggung dosanya yang iya, ini. Wah berat sekali itu. Iya. Dan bukan hanya itu ya. Orang yang dihukum mati, kemudian dia dieksekusi mati, itu matinya juga syahid. Karena dia sudah menebus semua kesalahannya. Kan itu. Hukum. Jadi misalnya gembong narkoba dihukum mati, kalau dia mengakui dosanya aku memang gembong narkoba, aku harus menembus dengan kematian, dia syahid. Tapi kalau dia menolak, dia sebenarnya menghindar untuk eksekusi itu, tapi dia nggak berdaya, itu lain lagi. Karena innamal a'malu binniyat dan segala sesuatu tergantung niat. Dia sama-sama dieksekusi, tapi yang satu itu menerima eksekusi itu menyadari bahwa saya harus dieksekusi, kalau saya nggak dieksekusi, saya membahayakan semesta, maka dia syahid. Yang satu sebenarnya ingin melarikan diri tapi nggak berhasil, sampai detik terakhir sebenarnya dia nggak terima untuk dieksekusi, ya dia matinya tetap. Nah kalau ini teroris bagaimana? Ya gimana ya, teror? Enggak, maksudnya kan ada tadi contohnya gembong narkoba, sekarang misalnya teroris yang sudah membunuh ribuan orang kemudian ditangkap, dihukum mati oleh negara, itu bagaimana? Ya kalau dia menerima bahwa dia itu harus dibunuh sama aja. Tapi kalau dia merasa ditembak malah teriak takbir, dia merasa benar, nah itu ya memang orang gila macam-macam. Baik, terima kasih Gus. Baik, sahabat
Jalur Cinta Rofa, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya masih bersama Gus Fuad Klaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.